Megawati mengkritik keras makan siang gratis yang angkanya 10.000. Katanya tidak layak memberi makan gratis 10.000 kepada masyarakat karena bisa buat beli apa 10.000. Iyalah, wong yang ngomong adalah anak presiden pertama Republik Indonesia. Kalau saya nanya di sini kepada orang kampung, kepada orang desa, bahkan di kota juga lah, di warteg makannya 10.000 bisa makan atau tidak? Cukup atau tidak untuk makan pakai nasi, pakai lauknya, endog, telur? Cukup nggak? Kalau di tempat saya cukup sekali 10.000 itu, apalagi dikolektifkan. Belinya bukan satu, banyak. Cukup sekali tuh 10.000 itu cukup. Dan angka yang cukup besar 10.000 itu bagi orang di kampung, apalagi orang di desa, apalagi. Jangankan 10.000, 2.000 aja besar kok jumlahnya bagi orang desa, bagi orang kampung. Jadi jangan menyepelekan uang 10.000 ya, jangan menyepelekan uang 10.000. Orang desa 10.000 itu besar. Coba aja di sinilah. Jangan orang lain, saya juga kalau makan 10.000 cukup kok. Coba dengarkan nih. Kang Deddy Mulyadi menanggapi tanggapan Ibu Megawati soal makan siang gratis 10.000 itu. Ini kan Bu Mega sempat mengkritik soal makan bergizi gratis, katanya dengan harga Rp10.000 itu tidak memenuhi, kurang gitu. Tergantung sudut pandangnya ya. Mungkin kalau dari sudut pandang mereka yang biasa makan di kota, mungkin angka 10.000 sangat dianggap kecil. Tapi bagi saya yang orang desa, 10.000 itu bisa bermakna. 10.000 bisa makan nasi dengan telur 4 loh. Kan gitu loh. Ini bisa jadi 10.000 itu bisa menjadi nilai yang cukup baik manakala dikelola secara baik karena barangkali orang nggak tahu sih berapa belanja dapur rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu kebutuhan dapurnya mayoritas warga itu tidak jauh dari angka 30.000. 20.000 masih bisa makan enak. Karena apa? Yang penting berasnya ada dan lauk pauknya 20.000 itu masih bisa makan dengan enak sebenarnya kalau di desa. Tergantung wilayah ya. Karena setiap wilayah kan harga berbeda. Di Jawa Barat kalau untuk 10.000 masih masuk, masih bisa digunakan dan apalagi dilakukan secara gotong royong. Misalnya begini, saya ini kan makan bergizi bagi anak sekolah, itu bukan barang baru. Saya dulu jadi bupati, itu meminta anak-anak sekolah itu untuk membawa makanan ke sekolah. Waktu itu dihilangkan budaya jajan dan diganti dengan makanan yang dimasakkan oleh ibunya di sekolah. Dalam seminggu sekali waktu itu kita mensubsidi telur dan susu. Seminggu 2 kali setiap hari Selasa dan hari Jumat. Artinya bahwa program makan bergizi ini akan menjadi program yang sangat paripurna manakala didukung oleh semua lapisan. Pertama didukung oleh orang tua, yang kedua didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha yang konsen bagi kepentingan masa depan anak-anak Indonesia. Dan yang paling utama adalah stimulus dari makan bergizi ini adalah anak-anak harus dihilangkan kebiasaan jajan makanan yang tidak bermutu. Ini yang penting. Karena ancaman bagi anak-anak Indonesia hari ini adalah mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bermutu, yang oleh kita. Ya, sebenarnya kan biaya pilkada sangat besar itu sangat tergantung pada kondisi wilayah dan tingkat kemampuan seseorang dicintai oleh masyarakat gitu loh. Intinya itu saja. Tetapi kalau melihat dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh negara memang sangat besar. Kalau melihat dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh negara. Kenapa Kang Deddy bisa sedetail itu tahu angka kebutuhan masyarakat di desa cukup 30.000
cukup 40.000. Kenapa? Karena beliau langsung riset langsung. Jadi bukan hanya omong-omongan tanpa riset. Kita kan tahu sama-sama, Kang Dede itu tukang keliling desa, tukang keliling kampung, tukang bertemu orang di jalanan, ya, tukang bertemu orang di pasar, tukang bertemu orang beternak, tukang bertemu orang yang sedang berkebun, tukang bertemu orang kuli bangunan. Maka beliau tahu makannya berapa yang mereka butuhkan. Begitu. Itu bedanya Deddy Mulyadi dengan politisi yang lain. Politisi yang lain yang biasa hidup mewah, yang biasa hidup tidak cukup kalau makan hanya dengan uang 50.000 bahkan 100.000. Akhirnya tidak bisa menjangkau yang benar-benar inti kebutuhan masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung apalagi. Jadi standar makannya itu standar mereka, bukan standar orang desa, bukan standar orang kampung, bukan standar tukang kuli bangunan, bukan standar tukang berkebun, bukan standar tukang beternak, bukan standar tukang kuli bangunan. Ini tuh standar Ibu Mega mungkin 50.000 itu ya murah mungkin. Kenapa saya mengatakan demikian? Kok bisa mengatakan 10.000 itu terlalu kecil? Cukup lah, cukup itu untuk makan masyarakat. Begitu. Untuk makan pakai ikan itu cukup lah. Yang penting ikannya jangan terlalu besar. Makan bergizi itu cukup 10.000. Apalagi sekali lagi ini dikolektifkan. Satu hari di dapur itu makan misal 10.000, ya bisa sangat murah. 10.000 itu bisa lah. Pakai ikan itu bisa, pakai ayam itu bisa, karena paketannya besar sekaligus. Ya jadi kolektif bener-bener. Jadi tidak bengkak anggaran dengan cuma-cuma. Benar-benar efektif, efisien, dan nyasar kepada masyarakat. Dipergunakan sungguh-sungguh, benar-benar untuk masyarakat. Begitu. Begitu ya. Makanya satu kali lagi jarang ini dimiliki oleh politisi yang lain yang sudah benar-benar terjun ke lapangan, riset kepada berbagai elemen lapisan masyarakat. Deddy Mulyadi tahu itu, punya itu, berpengalaman soal itu, makanya tahu. Bahkan kata beliau 40.000 itu di dapur masyarakat cukup untuk mengisi kebutuhan. Dan memang demikian adanya. Istri saya itu belanja itu cukup 30.000, 40.000 untuk kebutuhan dapur. Itu bahkan cukup untuk 2 hari tuh. 2 hari baru dianterin lagi oleh tukang sayur itu. Kadang-kadang beli ke pasar itu cukup itu. Wes begitulah. Beda sekali lagi antara pengalaman dengan yang hanya berimajinasi, apalagi pakai standar bacaannya, standar dirinya, bukan standar kebanyakan masyarakat Indonesia yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.